Oke, selamat pagi. Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah praktikum menggambar teknik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan kompetensi 2. Nah, mulai dari gambar 2D dulu ya. Jadi pada intinya kompetensi 2D ini akan menggambar busur, baik itu di antara titik dan garis, di antara busur dan garis, di antara busur dan busur, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kompetensi yang Anda butuhkan untuk menggambar gambar ini itu sebenarnya sudah Anda miliki, yaitu membuat lingkaran, nanti ada sedikit trim, dan juga membuat garis, dan membuat garis ukuran juga seperti ini. Oke, tapi akan saya tunjukkan, akan saya berikan tutorial untuk menggambarnya dengan Autodesk AutoCAD. Seperti yang sudah Anda lakukan, Anda sudah menggambar ini namun dengan software, namun dengan gambar manual. Jadi sebenarnya sama ya. Sebenarnya ini nanti akan sama, tapi kita hanya menggunakan software. Oke, silakan langsung masuk saja di softwarenya Autodesk AutoCAD 2014. Kita lihat dulu soalnya. Nah, mula-mula kita akan membuat garisnya ini dulu, garis dengan panjang 100. Kemudian kita akan membuat titik di sini. Nah, jarak titiknya dari kiri garis berjarak 30 mm, dari atas garis berjarak 50 mm. Nah, mula-mula kita gambar dulu untuk soalnya. Oke. Kita sesuaikan dulu layernya. Layernya kita menggunakan kontur karena garisnya tebal. Oke. Fotonya saya hidupkan dulu. Seperti ini, 100, enter, escape, kemudian kita buat titik. Nah, titik ini itu kita asumsikan dengan garis. Karena tidak ada fitur untuk membuat titik di sini, jadi titik ini kita asumsikan dengan garis. Dari sini ke atas 50 mm, enter, kemudian kita geser ke kanan sebesar 30 mm, enter, escape. Nah, titiknya nanti ada di sini. Kita diminta membuat busur yang menghubungkan titik di sini dengan garis di sini. Ya, tentunya busurnya harus tangent ya nanti ya. Oke, kita lihat dulu untuk teorinya. Ya, kita kembali ke teori. Kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini di teori kita mula-mula akan menggeser garis AB ini sebesar busur yang akan dibuat, sebesar radius busur yang akan dibuat. Kemudian nanti dari titik ini, dari titik yang akan kita hubungkan, garis yang kita geser tadi akan kita potong sebesar radius yang akan dibuat dari titik yang akan disambungkan. Oke, langsung saja kita buat. Ini kita geser dulu. Ini kita pilih atau kita blok, kemudian kita geser. Menggesernya dengan copy ya, jangan dengan move. Oke, sebentar. Radiusnya adalah 37. Oke. Ini kita geser sebesar 37. Escape. Kemudian saya membuat lingkaran dengan center radius di titiknya. Titik yang diketahui. Saya tarik seperti ini. Saya masukkan 37. Karena ini circle-nya center radius. Kalau circle-nya nanti center diameter itu beda lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat circle lagi untuk membuat busur yang akan dibuat tepat di perpotongannya ini. Klik. Nah, ini kita masukkan. Oh ya, pastikan circle-nya center radius ya. Di sini klik, tarik, kita masukkan radiusnya 37, enter. Kemudian nah ini sudah pasti tangent di sini, sudah pasti pas di sini dan pas di garis di titiknya. Nah, kemudian kita trim yang tidak perlu. Trim, klik kanan,
Nah, ini kita trim yang tidak perlu seperti ini. Oke, sisanya tinggal garis bantu. Garis bantunya tinggal kita hapus. Kita escape dulu. Kita hapus semua garis bantunya. Delete. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Titiknya di sini. Kemudian ini adalah garisnya. Dan ini radiusnya. Tinggal kita berikan ukuran. Dimension. Pastikan ukurannya 1:1 ya. Sudah. Linear. Seperti ini. Kemudian linear lagi dari sini sampai ke titiknya 50, linear lagi dari sini ke sini. Oke, tinggal radiusnya. Kita ganti radius, tempatkan di sini. Ya, seperti ini. Oh ya, jangan lupa berikan center line juga. Karena setiap radius pasti ada center line-nya seperti ini. Oke, di sini ada informasi juga 160 derajat. Oke, tidak masalah, kita buat. Untuk membuat center line, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita juga bisa mengcopy dari sini, karena di sini sudah ada. Nah, ini tinggal kita copy saja, tidak perlu buat lagi. Kita blok seperti ini, kita copy. Klik di titik pusatnya, kita pindah ke sini. Ya, escape. Oke, agar nanti bisa dibuat sudut, ya kita buat garis imajiner dulu. Nah, garisnya menggunakan thin line saja, karena biar tipis garisnya. Line di sini sampai ke sini. Escape. Ini kita ganti dimension lagi. Kemudian ini kita ganti angular. Klik sini dan sini. Oke, ini sedikit berbeda dan tidak masalah, karena mungkin di soal itu sudah dibulatkan. Misalkan Anda ketemu 160 juga tidak masalah. Yang penting di sini adalah tangent. Ya, di sini tangent. Atau kalau Anda ingin mengedit ukuran ini juga bisa. Tinggal Anda klik 2 kali. Tunggu dulu. Kemudian ini ganti 160. 160. Kemudian kalau Anda ingin memasukkan simbol di sini, degree, derajat. Ya. Oke, ini untuk soal pertama. Atau soal 2D. Untuk yang atas. Kemudian yang bawah, perhatikan soalnya. Anda diminta membuat busur. Nah, busur yang diminta itu adalah yang R20 ini. Saya kecilkan dulu. Ya, yang R20 ini. Kemudian yang diketahui adalah busur yang ini, yang atas, yang R43 dan garis yang 100 mm. Oke, kita buat dulu busur yang atas dan garisnya, karena sudah diketahui. Garisnya 100, titik pusat busurnya 57 dan 30. Oke, busurnya yang ini 43. Oke, kita tinggal buat di bawahnya. Saya beri jarak ya. Saya beri jarak kira-kira 130. Saya escape. Saya ganti ke kontur lagi. Escape dulu. Kemudian kita klik line. Jaraknya ini adalah 100. Perhatikan soal. Oke, sebentar. Ini saya ganti kontur dulu. Ya. Ini saya ganti kontur lagi. Escape, ya. Kemudian kita tentukan titik pusatnya. Untuk menentukan titik pusatnya, kita perhatikan dulu ukurannya. 57, 30. Ini nanti 90, ini 43. Oke, kita asumsikan dengan garis saja. Kita line lagi, kita klik di sini, tarik
Ini saya hapus dulu ya, biar tidak mengganggu. Tadi ini untuk menentukan jarak antar gambarnya. Saya ulangi. Di sini, ini 57, enter. Kemudian geser ke kanannya adalah 30, enter. Oke, escape. Kemudian kita buat circle. Ini pastikan center radius. Klik di sini, tarik. Ini tadi adalah radius 43. Ya. Kemudian kita buat garis ke atas dengan garis tipis saja, imajiner. Seperti ini. Ini lebih tidak masalah, atau langsung dipaskan di sini juga boleh. Escape. Oke, garis bantunya ini bisa Anda hapus dulu, tapi circle-nya jangan Anda trim dulu. Nah, nanti untuk busur yang baru nanti di sini ya. Oke, caranya bagaimana? Menggambar busur antara busur dan garis. Kita buka lagi materinya. Menggambar busur antara busur dan garis. Nah, seperti ini. Oke, caranya kita geser dulu garis AB ini ke atas sebesar R yang diminta atau radius busur baru. Kemudian kita buat busur tepat di titik pusat busur yang sudah ada dengan rumus radius busur baru ditambah radius busur lama. Oke. Kita geser dulu ini. Busurnya yang baru adalah 20. Berarti ini kita geser, kita copy ke atas besar 30. Maaf, 20, bukan 30, 20. Oke. Kemudian busur ini adalah 43 ditambah dengan busur baru. Berarti radiusnya adalah 63. 43 ditambah 20, 63. Circle center radius ya. Di sini kita tarik, kita masukkan 63. Bentar. Oke, ini layernya terserah karena ini hanya garis bantu saja. Nanti juga dihapus. Kalau sudah, kita ganti dulu ini ke kontur lagi. Ini circle center radius. Nah, titik potongnya di sini. Ini yang digeser tadi, ini yang busur yang lama atau busur untuk memotong yang digeser tadi. Nah, posisinya di sini. Kita masukkan 20, enter. Ya, dia sudah tangent ya, baik di busur yang lama dan juga di garisnya. Tinggal kita trim saja. Yang ini, kemudian tambah lagi yang ini ya, sesuaikan dengan soalnya. Oh, ini juga. Ya, garis yang tidak perlu tinggal Anda hapus. Hasilnya seperti ini. Kita cocokkan dulu. Oke, sesuai ya. Kemudian kita tambahkan dimensi-dimensinya. Oh ya, center line-nya jangan lupa Anda buat dulu. Center line-nya kita tinggal copy saja di sini. Kita copy, kita pilih dulu. Tepat di sini. Posisikan di sini. Dan di sini. Ya, escape. Layernya kita ganti dimension. Kemudian kita berikan ukurannya ke linear dulu. Kita berikan ukurannya yang garis-garis dulu. Seperti ini. Linear lagi. Di sini. Linear lagi. Di sini dan bagian ini. Oke, escape. Kemudian kita berikan ukuran ke busur-busurnya. Berarti ini nanti ganti radius. Bagian sini. Radius lagi bagian sini. Ya.
Oh, ada lagi 90 derajat. Sebenarnya ini tidak perlu, tidak masalah. Tapi jika Anda ingin memberikan, itu juga boleh. Saya berikan misalkan angular bagian ini dan ini. Nah, saya posisikan di sini ya, agar lurus dengan 30-nya. Oke, sudah mirip seperti di soal. Kalau sudah, tinggal Anda geser saja ini. Tinggal Anda pindah ke kertasnya. Oke, kertasnya sudah ada. Tinggal kita pilih semua. Kita move. Dari sini referensi saya. Oke, ortonya saya matikan dulu. Oh, masih tidak muat. Saya letakkan di sini dulu. Saya geser dulu ini. Saya move. Ortonya saya hidupkan biar move-nya lebih mudah. Oke, kira-kira saya move 15. Kemudian saya pilih semua. Saya move lagi. Ortonya saya matikan dulu. Oke. Ya, sudah jadi ya untuk soal 2D. Nah, untuk selanjutnya prinsipnya sama. Nah, ini kan sama ya, membuat busur baru di antara busur dan garis. Ini juga sama. Oke, kemudian ada juga yang membuat busur baru di antara busur dan busur. Nah, saya akan langsung memberikan tutorial ke 2F saja. Untuk 2E, ini sama ya sebenarnya. Jadi tidak perlu saya berikan tutorial. Nah, untuk 2F, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah ada sebuah busur dengan jarak 90 derajat untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya jaraknya adalah 10 mm. Ini 90 mm, maaf. Radiusnya 28 dan 24. 90, 10, 28, 24. Oke, kita buat dulu. Saya buat di sini saja. Saya ganti kontur lagi. 90, 10, 28, 24. Ortonya saya hidupkan dulu. Ini 90. Kemudian ke atas 10. Enter, escape. Ya, titik pusatnya saya ilustrasikan dengan garis ya. Sumbu X-nya 90, ke atasnya 10. Atau sumbu Y-nya 10. Seperti ini. Kemudian saya buat dua busur, saya wakili dengan lingkaran, radiusnya 24 dan 28. Oke, saya buat dulu center radius. Posisikan di sini, ini yang 28, jangan terbalik ya. Kemudian circle center radius lagi, posisikan di sini, ini yang 24. Escape. Ya, garisnya ini bisa Anda hapus. Oke, perhatikan busurnya arahnya kemana? Arahnya ke atas gini ya. Oke, kita kembali ke softwarenya. Karena ini ke atas. Berarti nanti busur barunya atau radius busur barunya titik pusatnya ada di sini, sekitar sini. Oke, langsung saja kita masuk ke teorinya. Ya, teorinya kita menggunakan yang ini, busur antara dua busur. Kasusnya Anda lihat, Anda sesuaikan kasusnya dengan kasus yang pertama. Nanti apa yang harus kita lakukan? Mula-mula kita membuat busur untuk menentukan titik pusat busur baru. Nah, ada dua busur di sini dan di sini.
Yang pertama itu nanti titik pusatnya di radius busur yang pertama dengan besar radiusnya adalah R1 atau radius busur lama ditambah dengan radius busur baru. Begitu juga dengan yang R2. Busur lama ditambah busur baru. Busur lama yang R2 ditambah dengan R. Oke, kita lihat soalnya. Dari soal ini, berarti nanti R28 ditambah dengan 20. Berarti radius yang di sini, itu nanti adalah radius 44. Yang titik pusatnya di R28. Kemudian yang di titik pusatnya R24, radiusnya adalah 24 ditambah 20. Berarti radius 44. Oke, langsung saja ke softwarenya. Kita buat busur center radius, titik pusatnya di sini. Ini adalah 48, enter, escape. Kemudian kita buat busur yang selanjutnya, yang 44, titik pusatnya di sini. Radiusnya adalah 44, enter. Nah, di sini ada dua titik potong. Kalau Anda perhatikan soalnya, titik pusat dari busur yang baru itu ada di atas titik pusat busur yang R24. Saya ilustrasikan di sini. Ya, yang atas berarti titik perpotongan yang di atas ya, yang kita gunakan. Oke, escape. Kita buat radiusnya langsung saja. Busur barunya radius 20. Titik pusatnya di sini 20, kita masukkan, enter. Oke, kita hapus yang tidak perlu. Untuk trim kita buat dulu garis bantunya. Lihat soalnya. Ya, di sini ada 45 derajat dan di sini adalah 80 derajat. Kita buat garis tipis ya. Kita buat garis tipisnya, kita pakai thin line saja. Line, kita buat garis ke bawah dulu. Saya posisikan seperti ini. Escape, line lagi, di sini juga. Kemudian kita buat ini 45, ini 80. Line. Nah, kalau lurus seperti ini adalah 270. Berarti dikurangi 45. Sini. Nah, ini saya buat panjang dulu. Saya masukkan panjangnya 50 dulu. Yang penting lebih panjang dari lingkarannya. Saya tab. Ini saya masukkan 270 dikurangi 45. Berarti 225. Enter. Seperti ini, escape. Buat line lagi, ini 80 derajat, berarti kita klik di sini dulu. Seperti ini, saya masukkan 50, lebih panjang dari ukuran lingkarannya. Saya tab. Nah, ini kalau seperti ini 270, kalau kita geser, dia akan bertambah. Berarti 270 ditambah dengan 80. 270 ditambah dengan 80 berarti 350. Enter. Oke, sekarang kita bisa trim. Escape, kita trim. Trimnya berarti yang di sini. Ini saya trim juga. Ini saya trim. Di sini. Dan di sini. Ya. Escape, ini saya hapus dulu. Ya, sudah jadi seperti di soal. Tinggal kita buat garis ukurannya dan center line-nya. Nah, center line-nya tinggal kita copy saja seperti yang lain. Kita cari center line terdekat. Nah, di sini
Saya copy, posisikan di sini, dan di sini. Escape. Oke, tinggal kita berikan garis ukuran. Kita rubah dulu ke dimension. Ini angular. Ya, kita berikan ukuran di sini. Kemudian angular lagi di sini. Dan di sini. Saya ulangi, angular di sini dan di sini. Oke. Kita lihat lagi soalnya. Kita berikan garis ukuran, radius, jarak di sini, dan radius ada 3. Oke, langsung saja. Ini saya ganti linear dulu. Di sini dan di sini. Kemudian linear lagi di sini dan di sini. Nah, kita tarik. Seperti ini. Oke, tinggal radiusnya di sini. Dan di sini. Oke. Kita cross check lagi ke soalnya apakah sudah lengkap. Ya, sudah. 90-nya boleh di atas, boleh di bawah. Oke, selanjutnya kita lihat yang di sini. Ini caranya sama ya. Hampir mirip tapi radiusnya ada di atas. Nah, kalau radiusnya ada di atas, berarti Anda tinggal lihat saja teorinya. Anda cari, sesuaikan di sini untuk mencari titik potongnya. Nah, di sini. Titik potongnya berarti rumusnya adalah busur yang baru dikurangi busur lama yang R1, kemudian busur yang baru dikurangi busur lama yang R2. Kemudian dibuat seperti ini, tinggal perpotongannya Anda buat busur yang baru. Seperti itu. Oke, nanti silahkan Anda lanjutkan. Saya soalnya untuk kompetensi berikutnya, secara teori Anda sudah bisa, karena sudah saya ajarkan secara teorinya. Hanya membuat busur, nanti menggunakan fitur trim, move, copy, dan memberikan garis ukuran. Jangan lupa Anda lengkapi title blocknya ya. Title blocknya silakan Anda lengkapi mirip dengan ini, sama persis, yang berbeda hanya tanggal dan nama Anda. Oke, seperti ini juga, ini sebenarnya sama, tinggal Anda membuat beberapa perpaduan. Nah, seperti ini kan menggambar busur di antara busur dan busur. Tapi busurnya ada yang di luar seperti ini dan ada yang di dalam. Atau arahnya berbeda. Oke, kemudian yang kompetensi 2I itu hanya melibatkan garis dan lingkaran. Center line-nya jangan lupa dibuat lagi yang panjang seperti ini. Nah, ini juga. Ini tinggal perpaduan antara membuat busur tadi, Anda padukan, dan juga menggunakan garis dan lingkaran. Ini banyak trimnya ya, nanti banyak trim. Ini silakan Anda buat sama persis seperti ini, yang berbeda hanya tanggal dan nama Anda. Oke, untuk geometri, silahkan Anda lanjutkan tugas Anda dengan AutoCAD, Anda gambar sampai kompetensi 2J. Kemudian hasilnya sama seperti minggu kemarin, Anda kerjakan, kemudian akan dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan perhatikan nanti masa tenggatnya sampai
kapan. Jangan sampai Anda terlambat untuk mengumpulkan. Jadi nanti untuk pekerjaannya itu silakan Anda teruskan saja ya. Jadi yang sudah Anda kirim kemarin Anda teruskan saja, kemudian hasilnya Anda simpan, Anda kirim lagi. Seperti itu. Berarti total harusnya sudah ada 10 gambar. Sudah ada 10 gambar sampai kompetensi 2J. Oke, untuk praktikum saya kira sampai di sini dulu tutorialnya. Silahkan Anda kerjakan. Bila ada yang ditanyakan atau didiskusikan bisa sebaiknya lewat grup WA saja. Lewat grup WA saja agar nanti responnya lebih cepat. Ya, teori untuk pertemuan ini atau untuk praktikum ini saya cukupkan. Selamat mengerjakan dan salam.